والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Pada tahun 1831, seorang pemuda bernama Charles Darwin yang saat itu baru berusia 22 tahun menaiki kapal kecil bernama HMS Beagle. Awalnya dia bukanlah seorang ilmuwan besar seperti yang kita kenal sekarang. Dia hanya seorang mahasiswa yang tertarik pada alam dan ingin melihat dunia. Perjalanan 5 tahun di atas Beagle akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga pemahaman kita tentang kehidupan. Selama perjalanan, Darwin mengunjungi berbagai tempat eksotis, dari hutan hujan Brazil yang rimbun hingga pegunungan Andes yang megah. Namun ada satu tempat yang benar-benar meninggalkan kesan mendalam baginya, Kepulauan Galapagos, sebuah kumpulan pulau terpencil di Pasifik. Di sana Darwin memperhatikan sesuatu yang aneh tentang burung-burung finch. Setiap pulau memiliki jenis finch yang berbeda, dengan bentuk paruh yang disesuaikan dengan makanan di lingkungan mereka. Di satu pulau, burung finch memiliki paruh panjang untuk mengambil nektar bunga. Sedangkan di pulau lain, mereka memiliki paruh pendek dan kuat untuk memecahkan biji. Pertanyaan besar muncul di benaknya. Mengapa burung-burung ini begitu berbeda? Padahal mereka berasal dari tempat yang berdekatan. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1836, Darwin mulai merenungkan semua yang ia lihat. Dia mempelajari catatannya, membandingkan spesimen, dan membaca karya-karya ilmuwan lain. Salah satu yang paling mempengaruhinya adalah buku karya Thomas Malthus tentang populasi. Malthus menjelaskan bahwa makhluk hidup akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, dan hanya yang paling cocok yang akan bertahan. Dari sini, Darwin mulai menyusun idenya. Dia menyadari bahwa makhluk hidup tidak diciptakan secara tetap, melainkan berubah seiring waktu. Mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka melalui proses yang ia sebut sebagai seleksi alam. Individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan memiliki keturunan, sementara yang kurang cocok akan tersingkir. Namun Darwin tidak langsung mempublikasikan teorinya. Dia tahu bahwa idenya sangat kontroversial, terutama di dunia yang saat ini masih sangat dipengaruhi oleh pandangan agama tentang penciptaan. Butuh lebih dari 20 tahun sebelum ia akhirnya memberanikan diri untuk menerbitkan bukunya, yang berjudul On the Origin of Species pada tahun 1859. Ketika buku itu terbit, dunia sangat gempar. Beberapa orang marah, menyebutnya sebagai serangan terhadap kepercayaan agama. Setiap tradisi agama memiliki cara unik untuk menjelaskan bagaimana kehidupan dimulai. Namun, semuanya sepakat bahwa kehidupan adalah sesuatu yang sakral dan berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Dalam Islam, kisah penciptaan dimulai dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, dari tanah, kemudian meniupkan ruh ke dalamnya hingga ia menjadi hidup. Al-Quran menggambarkan penciptaan ini sebagai bukti kebesaran Allah. Kehidupan manusia memiliki tujuan yang jelas untuk menyembah Sang Pencipta dan menjaga bumi yang telah dipercayakan kepada mereka. Sementara itu dalam Kekristenan dan Yahudi, kitab Kejadian menjadi rujukan utama tentang penciptaan. Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, dengan manusia sebagai puncak ciptaan pada hari ke-6. Adam dan Hawa
Manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, menunjukkan hubungan istimewa antara manusia dan Sang Pencipta. Mereka ditempatkan di Taman Eden, surga di bumi, untuk menikmati kehidupan sambil menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Di belahan dunia lain, Hindu memiliki cerita penciptaan yang syarat simbolisme. Dewa Brahma menciptakan dunia dari tubuhnya sendiri, sementara Wisnu memeliharanya, dan Siwa menghancurkannya untuk memulai siklus yang baru. Kehidupan dianggap sebagai bagian dari perjalanan spiritual, di mana setiap jiwa berusaha mencapai moksa, kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Namun tidak semua agama berbicara tentang penciptaan secara eksplisit. Dalam ajaran Buddha, fokusnya adalah memahami penderitaan manusia, bukan asal mula kehidupan. Meskipun beberapa teks Buddhis menyebutkan siklus penciptaan dan kehancuran dunia, Buddha mengajarkan bahwa kehidupan adalah bagian dari proses alam yang terus berulang. Agama-agama tradisional dan kepercayaan lokal juga memiliki cerita penciptaan yang penuh warna. Suku-suku di Afrika misalnya, percaya bahwa kehidupan dimulai ketika dewa-dewa mereka menanam benih di bumi. Sementara itu, suku aborigin Australia memiliki kisah Dreamtime, di mana para leluhur menciptakan dunia dari mimpi mereka, memberi bentuk pada gunung, sungai, hewan, dan manusia. Namun, bagaimana kisah-kisah ini dibandingkan dengan pandangan sains? Sains menawarkan jawaban yang berbeda. Kehidupan adalah hasil dari proses evolusi dari reaksi kimia yang berlangsung selama miliaran tahun. Bagi sebagian orang, agama dan sains terlihat bertentangan. Tetapi, banyak yang percaya bahwa keduanya dapat berjalan beriringan. Agama menjawab, mengapa kita ada? Sementara sains menjawab, bagaimana kita ada? Lalu, dari manakah sebenarnya kehidupan ini berasal? Bayangkan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Dunia kita saat itu adalah tempat yang sangat berbeda. Tidak ada tumbuhan, hewan, bahkan udara yang kita hirup sekarang. Bumi masih muda, panas, dan penuh dengan gunung berapi yang memuntahkan gas seperti metana, amonia, dan uap air ke atmosfer. Lautan baru mulai terbentuk, dan petir sering menyambar di langit gelap. Namun, di tengah kekacauan itu, ada awal dari sesuatu yang luar biasa: kehidupan. Inilah yang dijelaskan oleh teori abiogenesis, ide bahwa kehidupan pertama di bumi muncul dari benda mati melalui proses alami. Berbeda dengan kehidupan sekarang yang selalu berasal dari makhluk hidup lainnya, abiogenesis berusaha menjawab bagaimana kehidupan bisa ada untuk pertama kalinya. Dahulu, orang percaya bahwa makhluk hidup bisa muncul begitu saja. Mereka menyebutnya generatio spontanea, seperti cacing yang tiba-tiba muncul dari tanah atau belatung yang muncul dari daging busuk. Namun gagasan ini perlahan runtuh ketika ilmuwan seperti Francesco Redi dan Louis Pasteur membuktikan bahwa kehidupan selalu berasal dari kehidupan lain. Tetapi, jika itu benar, bagaimana kehidupan pertama kali terbentuk? Para ilmuwan mulai menggali jawaban dengan mempelajari bumi purba. Mereka menemukan bahwa lingkungan awal bumi memiliki kondisi yang unik. Lautan kaya bahan kimia sederhana, atmosfer tanpa oksigen, dan energi melimpah dari petir dan radiasi matahari. Dalam kondisi inilah, mereka percaya kehidupan pertama mulai terbentuk. Pada tahun 1953, para ilmuwan Stanley Mailer dan Arnold Urey melakukan eksperimen untuk menguji teori ini. Mereka menciptakan versi kecil dari atmosfer bumi purba di laboratorium, mencampurkan gas-gas seperti metana, hidrogen, amonia, dan air.
lalu memberi energi berupa kilatan listrik seperti petir. Hasilnya luar biasa. Dalam beberapa hari, mereka menemukan asam amino, komponen dasar protein yang membentuk kehidupan. Dari sini, teori abiogenesis mulai terbentuk lebih jelas. Ilmuwan membayangkan bahan-bahan kimia sederhana di lautan purba perlahan bergabung menjadi molekul kompleks seperti protein dan RNA, yang kemudian membentuk struktur mirip sel yang disebut protobion. Protobion ini belum sepenuhnya hidup, tetapi sudah bisa melakukan fungsi dasar seperti menyimpan energi dan mereplikasi diri. Dari sini, perlahan-lahan sel hidup pertama muncul, nenek moyang semua kehidupan di bumi. Namun proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ini membutuhkan waktu miliaran tahun dengan perubahan kecil yang terus-menerus hingga akhirnya kehidupan pertama muncul. Selama proses panjang itu, alam menjadi laboratorium besar yang menguji dan menyempurnakan kehidupan. Tentu saja, teori abiogenesis belum menjawab semua pertanyaan. Bagaimana tepatnya molekul kompleks seperti RNA terbentuk? Bagaimana protobion menjadi sel hidup pertama? Tantangan ini masih terus menjadi misteri yang coba dipecahkan oleh sains modern. Abiogenesis menunjukkan bahwa kehidupan tidak muncul dari keajaiban instan, tetapi melalui proses panjang yang dipadu oleh hukum alam. Dan dalam perjalanan panjang itu, kita bisa melihat jejak awal dari sesuatu yang akhirnya menjadi kita. Makhluk hidup yang mampu bertanya, merenung, dan mencari tahu asal-usul mereka sendiri. Teori biogenesis. Dahulu kala, orang-orang percaya bahwa kehidupan bisa muncul begitu saja. Mereka membayangkan bahwa tikus dapat tiba-tiba lahir dari tumpukan gandum, atau belatung bisa muncul dari daging busuk tanpa sebab. Keyakinan ini yang disebut generatio spontanea, bertahan selama berabad-abad. Namun di balik kepercayaan itu, ada beberapa ilmuwan yang mulai bertanya-tanya, benarkah kehidupan bisa muncul dari benda mati? Pada abad ke-17, seorang ilmuwan bernama Francesco Redi memutuskan untuk mencari tahu. Ia melakukan percobaan sederhana tetapi sangat penting. Redi mengambil 3 potong daging dan menempatkannya dalam 3 wadah yang berbeda. Satu terbuka, satu tertutup, dan satu lagi ditutup kain kasa. Setelah beberapa hari, ia melihat belatung hanya muncul di daging yang terbuka. Tempat lalat bisa bertelur. Dengan itu, Redi menyimpulkan bahwa belatung berasal dari telur lalat, bukan dari daging itu sendiri. Namun kepercayaan pada penciptaan spontan masih sulit untuk dihilangkan, terutama untuk kehidupan yang sangat kecil seperti mikroorganisme. Disinilah peran Louis Pasteur menjadi sangat penting. Pada abad ke-19, Pasteur melakukan eksperimen yang kini dikenal sebagai eksperimen leher angsa. Ia menggunakan tabung kaca dengan leher panjang melengkung seperti angsa. Pasteur merebus kaldu di dalam tabung untuk membunuh semua mikroorganisme, lalu membiarkan tabung tetap terbuka. Tetapi dengan leher yang mencegah debu masuk. Hasilnya sangat menakjubkan. Kaldu tetap steril selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun ketika leher tabung dipatahkan sehingga debu bisa masuk, mikroorganisme mulai tumbuh. Dengan percobaan ini, Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan. Kehidupan selalu berasal dari kehidupan lain. Penemuan ini menggulingkan teori generatio spontanea dan menggantinya dengan teori biogenesis yang mengatakan bahwa kehidupan hanya bisa berasal dari makhluk hidup lain. Teori ini menjadi dasar bagi banyak kemajuan ilmiah. Berkat Pasteur, kita memahami pentingnya sterilisasi yang kini digunakan untuk menjaga makanan tetap segar dan mencegah infeksi dalam operasi medis. Lebih dari itu, teori biogenesis mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah sebuah rantai yang tak terputus. Kehidupan terus berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya, seperti sebuah cerita panjang yang ditulis oleh alam.
Dari makhluk hidup yang paling kecil hingga yang terbesar, semua terhubung oleh satu fakta yang sama. Kita berasal dari kehidupan sebelumnya, dan kita juga akan menjadi bagian dari kelanjutan kehidupan di masa depan. Teori panspermia. Pernahkah kamu merasa takjub saat menatap langit malam yang penuh dengan bintang? Pernahkah terpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, jika kita sebenarnya bukan berasal dari bumi? Ada teori menarik yang mencoba menjawab misteri besar tentang asal-usul kehidupan. Namanya teori panspermia. Begini ceritanya. Sekitar miliaran tahun yang lalu, bumi hanyalah sebuah planet muda yang panas dan sepi. Tidak ada tumbuhan, hewan, atau bahkan mikroorganisme. Tapi suatu hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah meteorit raksasa menghantam permukaan bumi, membawa benih kehidupan dari luar angkasa. Benih ini mungkin berupa mikroorganisme kecil atau molekul organik sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Dari sinilah kehidupan di bumi mulai berkembang. Menurut teori ini, kehidupan tidak muncul secara spontan di bumi. Sebaliknya, ia datang dari luar angkasa, terbawa oleh meteorit, komet, atau bahkan debu kosmik yang melayang-layang di antara bintang. Ada 3 cara benih kehidupan ini bisa sampai ke bumi. Yang pertama yaitu tersambar dari planet tetangga. Bayangkan ada tabrakan meteorit besar dari Mars yang cukup kuat untuk melemparkan pecahan-pecahan batu ke luar angkasa. Mikroorganisme yang ada di Mars bisa menumpang di pecahan itu dan akhirnya mendarat di bumi. Yang kedua yaitu dibawa oleh debu atau angin bintang. Partikel-partikel kecil yang mengandung molekul kehidupan mungkin terdorong oleh angin bintang dan berkelana di galaksi hingga akhirnya sampai ke bumi. Yang ketiga yaitu kiriman alien. Ini ide yang sedikit liar, tapi beberapa ilmuwan berpikir mungkin saja ada peradaban alien yang sengaja menyebarkan kehidupan ke planet-planet lain. Siapa yang tahu, mereka mungkin mengirim kita untuk menjelajahi galaksi. Teori ini bukan hanya fantasi, ada beberapa bukti yang mendukungnya. Pada tahun 1969, sebuah meteorit jatuh di Australia. Ketika ilmuwan memeriksanya, mereka menemukan asam amino, bahan dasar kehidupan di dalamnya. Yang lebih mengejutkan, molekul-molekul ini berasal dari luar bumi. Yang kedua ada bakteri tangguh. Tahukah kamu bahwa ada mikroorganisme di bumi yang bisa bertahan di kondisi ekstrim? Misalnya, tardigrade, si beruang air kecil yang bisa hidup di ruang hampa dan radiasi tinggi. Ini menunjukkan bahwa mikroorganisme seperti itu mungkin mampu bertahan selama perjalanan panjang di luar angkasa. Yang ketiga ada molekul organik di komet. Beberapa misi luar angkasa, seperti Rosetta, menemukan molekul organik kompleks di permukaan komet. Ini artinya bahan dasar kehidupan tersebar luas di alam semesta. Meskipun menarik, teori ini masih memiliki banyak misteri. Misalnya, bagaimana mikroorganisme bisa bertahan dari radiasi mematikan dan suhu ekstrim di luar angkasa? Dan jika kehidupan datang dari luar angkasa, bagaimana kehidupan itu muncul di tempat asalnya? Teori panspermia juga tidak benar-benar menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Ia lebih seperti memindahkan misteri itu ke tempat lain di alam semesta. Lalu, apakah kita anak bintang? Jika teori ini benar, maka kita semua adalah anak-anak bintang. Bayangkan kehidupan kita dimulai dari molekul kecil yang terbawa melintasi galaksi, melewati bintang-bintang dan planet-planet, hingga akhirnya menemukan rumah baru di bumi. Teori ini membuka jalan pikiran kita tentang kemungkinan kehidupan di luar sana. Jika kehidupan bisa muncul di bumi karena bantuan meteorit di luar angkasa, mungkinkah ada planet lain yang juga menerima benih kehidupan? Teori penciptaan.
Dari mana sih semua ini berasal? Siapa yang menciptakan kita? Nah, pertanyaan ini telah ada di benak manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dan jawabannya sering dirangkum dalam apa yang disebut teori penciptaan. Apa itu teori penciptaan? Teori penciptaan adalah keyakinan bahwa alam semesta, bumi, dan semua makhluk hidup di dalamnya tidak terjadi begitu saja. Ada yang menciptakan semuanya, entah itu Tuhan, dewa-dewa, atau kekuatan yang lebih besar dari manusia. Setiap budaya atau agama punya cerita penciptaannya sendiri, dan semuanya punya satu benang merah. Kehidupan ini bukan kebetulan. Coba deh kita intip beberapa kisah dari berbagai agama. Kisah dari Alkitab Kristen. Dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan segalanya hanya dalam 6 hari, mulai dari cahaya, langit, daratan, hingga tumbuhan, hewan, dan akhirnya manusia. Hari ke-7 itu jadi hari istirahat. Simpel kan? Pada hari pertama, Tuhan menciptakan cahaya, memisahkan terang dari gelap dan menyebutnya siang dan malam. Pada hari kedua, Tuhan menciptakan langit untuk memisahkan air di atas dan di bawah. Pada hari ketiga, daratan muncul, laut dikumpulkan, dan tumbuhan pertama kali diciptakan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang diciptakan untuk mengatur waktu. Hari kelima, ikan dan burung diciptakan. Hari keenam, hewan darat dan manusia diciptakan, dengan manusia diberi tugas untuk mengelola bumi. Pada hari ketujuh, Tuhan beristirahat, memberkati hari itu sebagai hari suci. Kisah ini menegaskan bahwa penciptaan adalah tindakan ilahi yang penuh dengan rencana dan tujuan. Teori penciptaan menurut Islam. Mirip dengan Kristen, Islam juga percaya bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan semua isinya dengan 6 masa. Manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan dari tanah dan diberi tugas untuk menjadi khalifah di bumi. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam 6 masa. Meskipun tidak dijelaskan secara detail seperti dalam kitab Kejadian, Al-Quran menegaskan, langit dan bumi awalnya bersatu, lalu dipisahkan. Manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan dari tanah liat, diberi roh, dan ditunjuk sebagai khalifah di bumi. Malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan, bukan penyembahan, kecuali iblis yang membangkang. Dalam Islam, penciptaan menunjukkan kebebasan, kekuasaan, dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sedangkan di Hindu agak berbeda. Hindu percaya bahwa alam semesta ini muncul dari siklus penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran. Ada Dewa Brahma yang menciptakan, Wisnu yang memelihara, dan Siwa yang menghancurkan. Semuanya terus berputar seperti roda. Konsep penciptaan dalam Hindu lebih kompleks dan berulang dalam siklus tanpa akhir. Yang pertama ada Trimurti, 3 dewa utama yang bertanggung jawab atas siklus penciptaan. Dewa Brahma yaitu dewa pencipta, Dewa Wisnu dewa pemelihara, Dewa Siwa dewa penghancur untuk memungkinkan penciptaan ulang. Ada juga siklus Yuga. Alam semesta diciptakan, berkembang lalu hancur dalam 4 zaman. Dalam salah satu cerita, dunia diciptakan dari tubuh dewa raksasa bernama Purusha. Penciptaan adalah bagian dari siklus kosmik yang tak terputus, menunjukkan keseimbangan dan harmoni. Kalau mitologi Yunani lebih seru lagi. Alam semesta ini awalnya cuma kekacauan atau chaos. Dari sana muncul dewa-dewa dan mereka mulai membentuk dunia seperti yang kita kenal. Hal ini tercantum pada puisi epik Hesiod yaitu yang berjudul Theogony. Ceritanya, alam semesta awalnya adalah chaos, sebuah kehampaan tanpa bentuk. Dari chaoslah lahir Gaia, bumi, Uranus, langit, dan Eros yaitu cinta. Para dewa muncul melalui berbagai generasi.
hingga Zeus, raja para dewa, mengatur alam semesta. Manusia diciptakan oleh para dewa dengan cerita terkenal seperti Prometheus yang mencuri api untuk manusia. Nah, di zaman modern, konsep penciptaan ini mulai dipecah-pecah jadi beberapa pandangan. Yang pertama yaitu literal. Orang-orang yang percaya pandangan ini mengambil cerita penciptaan dari kitab suci secara mentah-mentah. Contohnya, mereka percaya bumi hanya berusia ribuan tahun, bukan miliaran tahun seperti kata para ilmuwan. Misalnya, pandangan bahwa bumi berusia sekitar 6.000 tahun, sesuai dengan perhitungan kronologi Alkitab. Yang kedua ada progresif. Pandangan ini lebih fleksibel. Mereka percaya Tuhan menciptakan segalanya. Tetapi prosesnya nggak instan. Tuhan menciptakan perlahan-lahan sesuai dengan waktu geologis yang panjang. Yang ketiga ada desain cerdas atau intelligent design. Ini cocok buat kamu yang suka logika. Pendukung teori ini bilang, dunia ini terlalu sempurna buat jadi kebetulan. Pasti ada desainer yang hebat. Yang keempat ada gabungan sains dan agama. Ada juga yang percaya bahwa Tuhan menciptakan segalanya dan menggunakan evolusi sebagai caranya. Jadi, sains dan agama nggak perlu berantem. Sekarang, disinilah serunya. Teori penciptaan sering berseberangan dengan teori-teori ilmiah seperti evolusi atau Big Bang. Misalnya, evolusi bilang manusia berkembang dari makhluk hidup sederhana melalui proses panjang selama jutaan tahun. Sedangkan Big Bang bilang, alam semesta ini dimulai dari ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Tetapi bagi orang yang percaya penciptaan, biasanya merasa sains nggak bisa menjelaskan mengapa semuanya ada. Sementara agama punya jawabannya.